Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di aula Iwamid on Air di pagi yang cerah ini di awal tahun Masehi, yaitu hari Senin pertama perdana. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama melakukan satu aktivitas dalam rangka bersama-sama tholabul ilmi dan bersama-sama dalam rangka saling mengingatkan di pagi yang di Indonesia cukup lumayan mendung tapi tidak hujan. Mari kita mengikhlaskan waktu kita untuk menyempatkan lakukan satu kewajiban kita dalam rangka thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahd. Nanti akan kita bicarakan di dalam ini. Kemarin kita membahas tentang masalah fasal dalam tawakal dalam rangka mencari ilmu, yang intinya adalah kita diharapkan untuk selalu berikhtiar, ya, dengan susah payah, alias kita memaksakan diri di dalam niat kita mencari ilmu. Makanya ini sudah menjadi komitmen di dalam setiap acara yang ditawarkan, yang dilaksanakan di dalam Majelis Iwamid on Air ini.
Bagi yang mungkin sedang merasa bosan, mumet dan sebagainya, paksalah. Dan itu justru apa namanya, ya hal yang tidak kita sangka. Justru di dalam kebosanan, di dalam kepayahan, itu mengandung hal yang tidak kita perkirakan. Ini sudah menjadi apa namanya, ya hal yang harus dilakukan. Makanya ini kemarin kita membacakan satu hadis Rasulullah SAW, yaitu inna minadz-dzunubi dzunuban, inna saktemene minadz-dzunubi setengah saking dosa iku dzunuban, ana pira-pira dosa la yukaffiruha, kang ora bisa apa ngilangake ing dzunub illa hammul ma'isyah, illa kejaba hammu apa illa angin hammul ma'isyah ma'i sati, yaiku mrihatinake pangpa jiwa. Artinya di sini adalah bahwa ada satu dosa yang tidak bisa hilang kecuali dengan kita itu apa namanya, ya mengikhlaskan, mengabaikan dengan kesusah payahan kita ya dalam hammul ma'isyah, yaitu keinginan utawa apa ham itu ya keinginan sing berhubungan dengan ma'isyah. Makanya ya dengan kita niat belajar di sini, apapun yang berhubungan dengan kekurangan masalah penghasilan dunia dan sebagainya dan berbagai alasannya, sing ora cukup, sing kakean apa dan sebagainya, itu adalah salah satu daripada ya penebus ya dosa yang sebagian dari dosa itu. Nafal muradu utawi kang den karepake saka humul ma'isyah ya iku qadru hammin, kira-kirane atau qadru hammin ya qadar hammin ya nusahake la yukhillu kang ora yang rusak bi'amalil khairi kelawan perkara bagus. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah dengan hammul ma'isyah di sini adalah jangan sampai kita itu menjadikan apa namanya ya melupakan utawa ngrusak amal kebaikan. Wala yushghilan orang ngetungkulake yento ya nungkulake sapa wong kolban ya al kolba ing ati
syuhlan kelawan yo ketungkul yuhillu kang dadi rusak bi ikhdaril qalbi kelawan hadire ati fi sholati ing dalem ya apa salat. Digambarkan di sini adalah bahwa jangan sampai hati kita itu bius apa ya dengan apa disibukkan ya dengan tadi itu amul ma'isyah yang sekiranya bisa merusak hadirnya hati kita dalam melakukan sholat. Makanya yaitu tadi kita itu jangan sampai harus berupaya segala masalah-masalah yang ada yang sedang dilakukan atau yang sedang dihadapi itu jangan sampai mengganggu kehikmahan dalam sholat. Ini digambarkannya begitu, bagaikan kalau kita itu mencari ilmu ini adalah jangan sampai mencampur adukan, yaitu apalagi sampai merasa bahwa saya istilahnya yosinau wis ora pinter-pinter malah kepikiran terus masalah kebutuhan dan sebagainya yang akhirnya tidak konsen di dalam niat untuk melakukan satu kewajiban. Digambarkan di sini adalah sholat. Maka seperti itulah kira-kira. Jadi jangan sampai kita itu selalu habis dengan melakukan suatu hal yang akhirnya merusak niat. Makanya kemarin itu digambarkan itu di pembicaraan yang kemarin itu di pertemuan yang kemarin itu, pertemuan yang kemarin itu adalah untuk tidak lakukan hal-hal yang yang mengganggu. Maka dari itu kita itu harus konsentrasi di dalam melakukan melakukan satu hal, jangan sampai dicampur-campur, dan ini memang harus kita bisa memilah atau memilih. Jadi sebagaimana kita sholat itu berusaha untuk jangan sampai membawa masalah-masalah yang yang berhubungan dengan keduniaan di dalam sholat, akhirnya jadi tidak khusyuk. Begitu juga di dalam mencari ilmu. Nah gitu. Terus fa inna dalika satsa mongko satu hune mengkono qadar atau mengkono qadru minal ham, al qadru qadara minal ham, fa inna dalika al qadru minal ham, saat temene mengkono saking senengane meriyatin nake wal qasdi lan sejo minal a'malil akhirati iku kelebu saking amal akhirat. Jadi kita itu berkonsentrasi untuk meriyatinake masalah mencari ilmu dan sebagainya, ini adalah salah satu daripada amal akhirat.
wala budalan ora kerna ora ditolabil ilmi kaduwe wong kang amrih ilmu min taklilil ala iqi saking yongi diake al ala iqi ing pira-pira perkara kang ngalang-alangi ad-dunyawiyati ya kang bangsa utawa ya permasalahan duniawiyah ning ya biqadri wus'i kelawan ya qadar kekuatan. Ya artinya di sini kita itu mencegah hati kita untuk terlalu ya semangat ya dengan perkara-perkara dunia ini, ya tentunya ya dengan ya kekuatan kita. Artinya apa? Artinya kita berusaha tapi ya tidak harus yo banget ke, ya sudahlah, ya seperti sholat. Ya sholat ini digambarkan bahwa kita itu tidak boleh hati kita itu kalau sedang sholat itu kok sibuk dengan urusan dunia, harus dihilangkan. Tapi nyatanya kira-kira bisa pandang kita itu sholat kok khusyuk, nggak urusan dunia, walaupun ini diperintahkan atau dianjurkan untuk bisa meninggalkan urusan-urusan dunia di dalam sholat. Kira-kira bisa Anda? Ada yang bisa membuktikan bisa khusyuk banget di dalam sholat? Halo? Belum bisa, Pak. Sekarang apa ya ini? Dan bahkan mungkin tidak bisa. Berapa rakaat ini? Iya, dan bahkan mungkin tidak bisa. Tapi bukan berarti perintah atau anjuran ini diabaikan. Yang penting sholat. Ya tetap kita harus berusaha untuk konsentrasi walaupun kita tidak bisa. Ya inilah yang dimaksud dengan biqadri wus'iha. Itu sholat begitu, malah ya kita itu dianjurkan khusyuk di dalam sholat, konsentrasi. Tapi buktinya ya kita jarang sekali untuk bisa, dan bahkan ya nggak tahu lah ya, jarang sekali kita bisa khusyuk. Ya bahkan sahabat Ali sendiri itu sudah mempraktekkan, diuji oleh Rasulullah, ya tetap tidak bisa khusyuk. Urusan masalah dunia tetap aja terbawa, tapi bukan berarti tidak tidak mengabaikan dengan kehusyuan. Ya pokoknya yang penting khusyuk. Seringkali malah kadang-kadang kita diganggu, suruh nggak usah urusan dunia, tapi kadang-kadang punya barang hilang, begitu sholat Allahu Akbar malah ketemu. Pernah yang ada yang Allahu Akbar, HP saya tadi di luar apa di dalam, katanya gitu. Itu sering ya, jadi anjuran itu ya tetap harus dilakukan dan kita harus berusaha walaupun kita itu tidak mampu. Ya udah gitu saja, tapi jangan sampai kita lepas. Begitu juga urusan pekerjaan, jenengan mungkin jangan sampai mengganggu tentang konsentrasi belajar walaupun tidak bisa 100%. Ya sudah, masalah memang begitu. Sahabat Ali sejajar itu suruh khusyuk, itu urusan dunia malah justru kelihatan. Mau salam, nanti kalau saya disuruh milih serban yang mana dipilih oleh Rasulullah, nanti saya mau milih yang hijau. Nah itu terlintas di dalam pikiran. Ya setelah selesai langsung malaikat Jibril mengabari, wah ini nggak khusyuk ini.
Nah, terus Rasulullah menyampaikan kamu tak khusyuk, gagal ali. Lho kepripun? Lho kowe iki marepe salam wis apa? Wis milih kan? Arep milih sing ijo. Nanti begitulah. Ya, jadi ya pokoknya begitu. Nah, mana nih ini? Wala budalan ora kena ora. Oh, walihada ya. Sampai walihadalan krono iki ikhtaru ya padha milih sapa wong ulama al ghurbata ing sebentar. Aduh, lampunya. Oke. Walihadalan ya krono iki ya takdil ikhtaru milih sapa ulama milih al ghurbata ing apa iki mau ya al ghurbata ing munda wala butalan ora kena olah ditori bil ilmi kadhe wong kang golek ilmu mintahamuli saking napa mintahamuli saking betah yo apa apa jenengane yo betah yo apa ya ya saking ya berusaha untuk konsentrasi betah-betahake al masyaqat ya mintahamulil masyaqqati ing betahake ing yo sabar rekoso sobilan kangelan oleh kangelan fisafarin ta'alumi fisafarit ta'alumi ing dalem yo oleh melaku nggon masalah ilmu. Artinya ya dengan susah payah, dengan beberapa halangan dan sebagainya yang mungkin membuat kita itu jadi apa namanya ya merasa berat. Tapi ya itu tadi diharapkan gitu, mau tidak mau itu harus kita paksakan. Nah ini dicontohkan kamakola koyo oleh yo ngendika sapa Musa, Nabi Musa alaihi salam fi safari ta'alumi ing dalem nalikane mlaku golek ilmu berguru maring Nabi Khidir ya walam yungqal lan ora den nukil anhu saking Nabi Musa dalika ing dalem mengkono-mengkono ya rekosone oleh kangelane fi ghairihi ing dalem liyane safaru ta'allum ya minal asfari saking piro-piro apa lelungan arah atau tujuan. Apa itu yang disampaikan di dalam Al-Qur'an? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ya laqad laqina yakti temen yo nemu ing ingsun min safarina ing dalem yo lungane ingsun hadza ing yo ngudi hadza ing ngudi ilmu nasoban ing kangelan. Ya ini gara-gara kisahnya kan Nabi Musa itu merasa ya dalam hati itu merasa pintar sampai
bertanya apakah ada orang yang lebih pintar dari saya. Nah, ini urusannya dengan Allah. Ya, dengan Allah. Jadi ini bukan sedang dikatakan berarti Nabi Musa sombong, tidak begitu. Ya, dia cuma kepingin belajar. Karena apa? Ya seolah-olah itu dia sudah paling pintar di situ. Akhirnya Allah itu menyatakan bahwa ada hambaku yang lebih pintar daripada kamu. Nah, disampaikan bahwa di mana ya, suruh dia itu berjalan menyusuri pantai di satu tempat. Kalau nanti bekalmu yaitu ikan yang dibawanya gereh apa lah, pokoknya sepenting ya masakan ikan itu kok apa namanya hidup lagi. Nah, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku, yaitu Nabi Khidir, tapi nggak diterangkan begitu. Nah, maka dari itu perjalanan Nabi Musa itu ya dengan pembantunya atau temannya itu membawa dan gereh yang di ini apa namanya untuk lawuh itu mencolot hidup lagi, tapi dia diam. Setelah jauh udah lapar, baru mana lawuhe, mana ikannya? Oh, tadi mencolot di sana ya. Loh, kenapa nggak ngomong? Justru tempat itu yang saya cari. Kok kamu nggak ngomong? Ya, itu dalam Quran ceritakan begitu. Si pembantunya mengatakan bahwa saya lupa. Saya lupa untuk menyampaikan. Akhirnya balik lagi di situ, dan disitulah sudah ada Nabi Khidir di tepi pantai. Nah, saya kok lucu ini. Ya, memang keanehan dunia itu lucu. Ini ada ikan laut yang gepeng, yang matanya cuma satu. Sudah pernah lihat belum? Yang kayak gereh itu. Jadi jalannya itu bukan bukan miring, tapi justru apa namanya? Ya mengapung dengan matanya di atas. Ya, ini cerita, ya, cerita. Oh, itu katanya terjadi dari gerehnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi berpikir, iya ya kok aneh, matanya cuma satu. Nah, jadi gepeng itu koyo maanmu, istilahnya ikan yang dimakan separuh itu, yang sudah separuh hilang, tinggal daging yang sebelahnya itu kok hidup gitu loh. Nah, ini cerita bahwa bagaimana orang mencari ilmu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, walaupun gagal. Nah, Nabi Musa kan gagal berguru kepada Nabi Khidir, ternyata gagal karena yang yang diberikan pelajarannya itu adalah pelajaran kebalikan. Jadi ilmu walak-walik sing keto eolo malah justru apik. Lah ini yang sulit. Nah, maka dari itu Al-Quran katakan asa antaqrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi apa yang seharusnya kita itu merasa ya merasa baik, ya merasa suka, tapi justru itu buruk. Tapi sebaliknya asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi sesuatu yang kita anggap baik itu justru buruk, dan sebaliknya asaan takrahu syai'an wa huwa satu terus. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa wa huwa khairul lakum. Jadi kebalikannya. Ini kan ilmu walak-walik itu. Sesuatu yang kita anggap baik justru nanti di satu saat menjadi itu buruk. Ada sesuatu yang kita anggap buruk, tapi satu saat itu menjadi baik. Maka dari itu kita itu nggak boleh untuk mengklaim, ya, tidak boleh untuk mengklaim. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa sekali, yang itu dipraktekkan kepada Nabi Musa saja gagal. Nah, ya bagaimana tidak gagal? Dia berjalan, naik kapalnya malah diorak-arik karuan. Ya, mas dalam akalnya istilahnya Nabi Musa itu kan, wah bagaimana ini satu kejahatan.
wis nunut numpak perahu, ning praune dirusak. Wah, ini nggak bener ini jenengan ini. Wah, akhirnya padahal perjanjiannya adalah kamu nggak boleh protes kalau belum saya terangkan. Akhirnya protes, loh kan gagal hanya 3 kali. Kalau 2 kali lagi ya sudah saya salah. Yang satunya lagi terus apa itu? Yang pertama merusak ini, terus yang kedua adalah membunuh anak kecil. Wah, ini jelas ini hal yang nggak bener. Akhirnya protes lagi. Setelah itu tinggal apa? Ya kekurangan perbekalan, terus minta dijamu oleh satu penduduk, ternyata ditolak. Balasannya malah apa? Malah ada satu bangunan yang rusak itu malah dibetulin. Ya, dibetulin. Akhirnya protes lagi, dan akhirnya setelah itu diterangkan oleh Nabi Musa, oleh Nabi Khidir, bahwa ini loh takwilnya. Jadi kapal yang dirusak itu justru penyelamatan, karena di depan sana ada ya bajak laut yang merebut kapal yang baik-baik. Maka dari itu ini dirusak biar tidak dilirik. Oh, benar juga. Yang satu lagi, membunuh seseorang, ini jelas ini zalim. Tapi alasannya Nabi Khidir adalah ini perintah dari Allah, karena anak ini akan menjadi anak yang dugal, padahal bapak ibunya baik. Maka dari itu ini dibunuh oleh Allah biar nanti anaknya yang lain itu punya kesempatan yang baik. Nah, itu. Dan sebaliknya, jadi sampai membangun satu bangunan, di situ diterangkan bahwa saya ini bangun ini karena di bawah bangunan ini itu ada harta karun yang diperuntukkan untuk anak yatim, dan Allah itu akan menunjukkan harta karun itu nanti kalau dia sudah besar, karena anaknya masih kecil. Nah, ilmu-ilmu yang semacam ini ya ilmu wala-wali, walaupun Nabi Isa gagal ya dalam berguru, tapi bisa jadi pelajaran bagi semua orang. Jadi kalau kita lihat suatu hal yang buruk, kita punya teman di lalan jengkel lagi, atau mungkin kita itu ya sedang sebel dengan sesuatu, ini bagi yang masih punya pasangan dilalah bojone koyo rewel atau wis nganyelke dan sebagainya, itu kita harus sikapi dengan ya biasa-biasa saja. Karena apa? Barangkali dari kejadian-kejadian yang ini itu ada baiknya, dan sebaliknya pada saat kita itu lagi seneng-senengnya dan sebagainya, kita harus biasa-biasa saja. Karena apa? Mungkin lain waktu orang yang kita cintai ini menjadi orang yang menyebalkan. Ayo, sudah pernah terbukti benda. Halo. Enggak, Abang. Ya inilah, saya juga begitu. Kadang-kadang ya Allah, ini anak saya yang warp ini, masya Allah. Dulu pada saat kecil tak manja, tak ini, tak itu dan sebagainya, karena anak pertama. Nah ya barang wis gede, kadang-kadang ya Allah, ya wis akhirnya ya kembali lagi ya wis. Akhirnya ya sudah biasa saja lah. Ya mungkin ini perjalanan hidup itu. Jadi begitulah kira-kira. Jadi pelajaran ilmu itu harus dilakukan dengan dengan prihatin. Nah ini ya sudah, kita lanjutkan besok untuk keterangannya dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Mungkin itu kita lanjutkan dengan si marakama. Silakan inspirasikan masalah Anda, langsung aja kami akan membantu Anda. Silakan.
ayo dari permasalahan-permasalahan yang ada kita itu saling curhat itu. Jadi karena apa, Sob? Karena semua orang itu punya masalah, siapapun mereka. Jadi nah, dari masalah-masalah yang kita punya itu barangkali bermanfaat bagi orang lain. Ya, sebagaimana Nabi Musa tadi punya masalah yang kayak gitu, yang kayak gini, tapi nyatanya jawabannya itu justru manfaat yang ada. Mungkin itu, silakan untuk diteruskan. Yuk, wajib bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya adalah yang kelompok bunga yang bertugas harus memulai pertanyaan. Silakan. Ya, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, jangan lupa paspornya, tulisnya dari mana, dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo, Allahu Akbar, barakallah. Saya minta dari Banyuwangi, Pak izin bertanya. Di luar tema gitu, Pak. Enggak apa-apa. Taharah bab bersuci. Kalau kita mau mandi besar kan dianjurkan tuh mandi dulu, setelah itu bersabun bersampo, ngoten nggih, Bang nggih. Nah, kalau wudhu itu gimana, Pak? Biasanya saya tuh cuci muka dulu, soalnya pakai sabun, terus wudhu itu hukumnya gimana, Pak? Asal membuat apa wudhu riyen terus sabunan. Mohon Bang nggih jawabane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi wudhu itu adalah menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi besar, menghilangkan hadas besar. Ini tidak bersinggungan. Jadi walaupun kita sedang hadas besar, kita wudhu sah-sah saja. Nah, untuk apa? Ya untuk wudhu saja. Jadi kalau seandainya kita itu hadas sedang, hadas besar, wudhu dulu. Setelah wudhu, kita tidak melakukan hal yang membatalkan hadas kecil dalam dalam mandi besar, ya, dalam menghilangkan hadas besar. Contoh, kita tadi wudhu, terus sekarang walaupun ini mungkin wangel ya, wagu, tapi ini hukum. Jadi sudah wudhu terus kita mandi besar. Nah, di dalam mandi besar kita tidak mungkin memegang kemaluan atau kentut atau apa yang membatalkan wudhu. Maka selesai mandi besar itu tidak wudhu lagi, sah. Cara hukumnya walaupun sulit tapi boleh. Jadi saya mau melakukan ilmu ini, jadi wudhu dulu sebelum mandi besar. Setelah mandi itu gerujuk kabeh sabunan, ya kita tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Sudah, nanti tidak wudhu lagi, sah. Paham betul? Halo, paham betul? Jadi begitu. Lah terus gimana? Kalau sebaliknya, ya, sebaliknya bagaimana? Jadi tadi kebalikannya apa? Wudhu terus mandi besar. Wudhunya kalau tidak melakukan dalam mandi besar, tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu, maka wudhunya enggak perlu diulangi. Walaupun angel, walaupun wagu, wudhu aja kok. Lah ini ya enggak apa-apa kalau kita mengulang atau mungkin melakukan itu nanti wudhu lagi. Wudhunya yang tadi ya tetap saja bernilai, ya bernilai, yaitu menghilangkan hadas kecil. Makanya silahkan saja mau mandi besar wudhu dulu, monggo. Terus nanti di dalam mandi besar itu ya tetap ya wis
ngemek seorang genah opo ngentut dan sebagainya, ya nanti wudhu lagi. Tapi seandainya kok tidak wudhu lagi, mandi besarnya itu tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu, maka wudhunya tidak batal hukumnya. Ini hukum, tidak perlu disanggah. Wah, orang mungkin. Ya kelihatannya nggak mungkin, tapi kalau mau ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Gitu. Yuk, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sebentar Ibu, tadi yang saya tanyakan pakai sabun itu loh, Bah. Bersabun. Nah, pakai sabun terus apa maksudnya? Kalau kita mandi besar kan kita seharusnya mandi dulu, terus baru sabun, baru sampo. Baru sampo terus? Kalau wudhu itu cuci muka itu pakai sabun dulu, itu boleh apa enggak gitu lah, apa wudhu dulu gitu. Ya, itu tadi disampaikan, serah mau wudhu dulu boleh, terus mandi pakai sabun juga boleh, nggak pakai sabun juga boleh. Yang penting yang namanya mandi besar itu adalah membasahi seluruh badan dari mulai kepala sampai ujung kaki, kabeh kudu teles, sampai barang-barang sing ketok itu harus dibasahin semua. Ini yang repot itu ini. Jadi lubang hidung itu juga harus dibasuh. Makanya istimsak atau di kutek, ya kayak mengutek kupil itu, atau telinga, atau mungkin bolongan wudel. Rata-rata punya bolongan wudel kan? Halo, apa ada yang bodong? Nah, ya wudel itu kan pasti dekok neng jero itu loh. Lah itu biasanya itu kalau mandi harus dibasuh itu, kalau nggak dibasuh atau dalam mandi itu harus dibasuh itu. Termasuk apa? Ya termasuk aurat perempuan. Jika duduk kok kelihatan, ya umpama coba nanti duduk di kaca, kalau yang kelihatan itu ya harus dibasuh lah. Di sini ini yang nggak bisa yang mungkin dianggap jarang, ya nek orang didemek ya angel, tapi bisa saja dibasahin tapi tidak harus demek. Jadi gitu, jadi boleh dengan itu mau wudhu dulu, terus mandi sabunan dulu, terus nanti baru gebyur niat dan sebagainya, boleh, itu rangkaian saja. Nah, jadi mandi tidak pakai sabun pun boleh. Jadi untuk mungkin di daerah yang ada kali atau mungkin kolam, sudah begitu junub masuk weslup silep mentas, ya. Jadi seperti bebek itu loh, bebek itu enggak masalah itu. Ya memang dulu itu kan tidak ada sabun. Dulu mungkin zaman Rasulullah itu masih jarang sabun itu, belum ada, bahkan ya mandinya ya hanya membasahin dari seluruh tubuh, rambut sampai kaki. Paham ya? Jadi silakan, itu rangkaian sabun dan sebagainya, itu rangkaian. Wudhu dulu boleh, tapi rata-rata kalau saya ya enggak lah. Jadi kalau saya ya tetap mandi dulu, setelah itu baru wudhu gitu. Yuk, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Ayo satu-satu. Silakan. Pripun niki? Ada Bu Nuti, ada Bu Wina ini ke. Niki Abah. Nggih, Iwamit. Lihat yo, dengan bergaya matur terus pantang mundur. Perjuangan, Allah Akbar, terus. Niki Abah, kulo niki kan habis selesai membangun musola untuk sarana ibadah bersama. Terus biasanya itu saya itu setiap bulan itu mengeluarkan zakat dari gaji saya untuk yang di sana, yang tua-tua jompo kayak gitu. Maksudnya ini bukan itu ya Abah, hanya bertanya saja.
Terus sekarang itu kan udah jadi. Sekarang itu mulai dikonsep karena di kampung itu kan biasanya ada rutinan yasinan, rutinan Senenan, Kemisan, malam Jumatan kayak gitu Abah ya. Jadi untuk terus sekarang itu kan saya sama suami kan masih ada di Taiwan. Jadi untuk mengelola, untuk menghidupkan musola tersebut kayak yang adzan, yang mengimami, apalagi mau mendekati bulan puasa. Untuk meramaikan lah, menghidupkan lah. Terus ada anak kecil-kecil juga itu di sana itu ada guru TK siap mengajar ngaji di sana kayak gitu Abah. Terus untuk biaya akomodasinya itu kita diambilkan dari uang yang setiap bulan saya dapat gaji untuk zakat itu untuk dikesanakan atau bagaimana Abah? Karena itu kan zakat. Zakat itu kan emang harus setiap bulan, setiap kita penghasilan itu ya sedikit berapanya itu harus kita keluarkan. Yang untuk dikeluarkan itu kita untuk membayar akomodasi tersebut. Ini tuh boleh apa enggak Abah? Jadi untuk zakat sama untuk biaya sarana mereka di sana itu atau zakat ya zakat tetap dibagikan atau untuk membayar yang menghidupkan di sana yo atau beda lagi uangnya gitu Abah. Terima kasih. Oke, ya yang satu lagi. Yang satunya sekalian. Nggih, kula Abang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Jihad yo. Nggih, kula nulis. Nggih, kula nulis dari Lampung, ngapunten apa? Izin bertanya, apa hukumnya untuk orang yang menggunakan uang kematian semena-mena? Maksudnya kayak beli rokok, kayak beli jajan, kayak gitu apa? Ngoten mawon. Maksudnya uang sholawat itu? Nggih, kalau nggih uang yang kematian itu loh, Pak. Itu kan kan ada saudara ibunya baru meninggal. Nah, terus ngambil untuk beli rokok. Nggih, pokoknya tuh semena-mena ngoten. Terus waktu di rumah sakit juga kayak dia yang paling berjasa. Kayak padahal dia nggak tahu waktu ibunya pergi pun dia nggak tahu, tapi dia cerita sama orang-orang yang meninggal tuh semuanya tuh dia ngoten apa. Terus menggunakan uang yang niku, uang yang kematian niku apa? Iku semena-mena ngoten. Nggih, buat beli rokok, buat beli jajan anaknya ngoten apa. Nggih, ngoten mawon apa mohon penjelasannya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, yang pertama yang namanya kalau itu zakat itu pendistribusiannya itu adalah harus 8 asnaf. Nah, biasanya ya 8 asnaf ini adalah mungkin itu ada di ya orang-orang yang mungkin bekerja di situ, boleh. Artinya apa? Kalau dia itu kontilala, ya, jadi mula ngaji, dia termasuk orang ya miskin atau ya sekarang kalau kita anggap orang miskin itu mungkin kita cari ya sulit lah. Artinya walaupun miskin kayak apa ya tetap saja ya masih bisa makan. Tapi kan ya maksudnya mereka ini memang dari kalangan yang ya kayak kalangan bawah, itu enggak apa-apa kalau memang ada di situ. Atau untuk anak-anak itu kan dia sedang apa ya mengaji, anak-anak itu kan juga dia apa namanya ya tidak punya ya penghasilan ya, untuk menyemangati mereka itu adalah mungkin untuk beli buku, beli apa dan sebagainya, boleh, itu boleh. Nah, tapi kalau memang ada yang lebih urgent, artinya bahwa ada benar-benar orang yang miskin itu terdeteksi benar-benar dia kekurangan dan sebagainya, alokasi itu harus diutamakan yang masuk di dalam 8 asnaf. Tapi kalau tidak ada, boleh untuk
itu. Karena apa? Di dalamnya adalah mungkin termasuk orang yang ya fakir atau mungkin miskin, atau mungkin dari 8 asnaf tadi itu, ya, dari 8 asnaf itu. Jangan silakan dibuka ya di dalam Al-Quran siapa saja. Nah, kalau itu memang ada di dalam di mereka itu ya boleh. Nah, terus apa? Ya, kalau memang itu zakatnya itu kok banyak zakatnya itu mungkin berlebih lah untuk ngurus dan sebagainya, ya mungkin nanti bisa untuk yang lain. Atau sebaliknya, zakat itu jenengan itu benar-benar diperuntukkan adalah untuk tambahan. Artinya tambahan itu adalah untuk dikasihkan, bukan untuk gaji. Jenengan mengeluarkan benar-benar sedekah lain yang memang untuk yang tadi dikatakan akomodasi atau perjalanan musola tadi. Ya itu akan lebih baik, lebih baik. Jadi untuk zakat itu prioritasnya itu adalah lihat dulu 8 asnaf ada enggak dalam diri mereka, ya, dari diri mungkin yang jadi imam atau yang ngajar ngaji dan sebagainya. Nah, sebaliknya dipilah untuk yang ngajar ngaji atau mungkin yang jadi imam itu mungkin boleh, ya, tapi untuk anak-anak itu kan, kecuali yang yatim piatu. Kalau yang yatim atau anak yatim itu beda. Maka dari itu ya untuk anak-anak yang memang bukan dari golongan atau anak-anak yang yatim piatu atau mungkin anaknya orang yang nggak punya, itu ya mungkin diambilkan dari yang lain. Ini secara teori. Tapi prakteknya kalau saya lihat di kampung itu rata-rata itu boleh, ya, untuk diberikan zakat, ya, diberikan zakat tadi rata-rata, ya. Rata-ratanya apa? Ya karena kehidupan di kampung itu ya tidak menonjol amat gitu. Nah, kecuali mungkin anaknya orang yang kaya di kampung itu kan ada anaknya orang yang kaya. Ya walaupun kaya itu kalau ada bagian-bagian dari ini dia nggak dikasihkan juga nggak enak. Jadi jenengan itu ya nomboi. Kalau rata-rata anaknya orang nggak punya, ya sang ngaji di situ, ya berarti masuk. Tapi kalau ada anaknya orang yang mungkin kaya di situ, ambilkan dari sedekah yang lain, ya, sebagai mungkin hadiah. Mereka kan senang, ya, dibagi atau dikasih itu kalau anak-anak. Kalau anak-anak itu kan harus diperhatikan semua. Nanti mentang-mentang anaknya orang kaya akhirnya nggak dikasih dan sebagainya, kan nanti jadi ya terhina, kecuali mereka menolak, ya sudah, nggak apa-apa. Jadi begitu, insya Allah boleh, ya, insya Allah boleh. Tapi ya itu tadi, penekanan dengan 8 asnaf itu harus ada di situ. Oke. Terus yang menggunakan, iya, Mbak, matur nembah nuwun. Berarti boleh dipakai uang tersebut ya, Bang, nggak harus selalu dibagikan, nggih. Boleh, boleh. Tapi jangan hanya itu saja. Kalau mungkin mereka itu orang yang tidak wajib menerima zakat, ya diambilkan dari sedekah, ya, dari sedekah yang lain gitu. Ya artinya jenengan nomboi umpama kondilalah ada yang dia itu bukan termasuk 8 asnaf, tapi rata-rata masuk semua, rata-rata masuk itu rata-rata. Oke. Nah, untuk uang sholawat, ya, waktu meninggal itu kan banyak orang ngasih kotak, itu yang ngasih masukkan ke, kalau di kampung ini nggak harus kotak, itu kadang-kadang baskom apa ember ditutupi taplak, terus dimasukin uang, ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang ya macam-macam itu. Nah, itu diperuntukkan untuk apa? Ya diperuntukkan sebetulnya dia itu kan sholawat itu kan ya untuk membantu pemakaman, membantu mungkin ya ya pengurusan beli mori, mungkin beli cemilan. Kalau di kampung saya itu ada kacang yang dibuntel sama mbak gula, itu saya senang sekali saya kalau makan kayak gitu, kematian.
Nah, jadi kacang goreng itu biasanya itu sudah, kalau di kampung saya itu sudah ada tokonya komplit. Jadi ada morinya, ada uang apa namanya yang untuk ngasih, ini kadang-kadang dikasih gitu loh, ngasih untuk orang yang nyolati. Nah, gitu kan tuh, ada kacangnya sudah dari sana dan sebagainya, bahkan diutangin dulu. Itu tidak dikeluarkan dari apa namanya orang keluarga yang sedang meninggal. Nah, urusan itu nanti ya dibayarkan dari situ. Itu yang wajib harus diperhatikan untuk keluarga. Jadi baru nanti kalau memang nggak cukup, baru keluarga itu ya rembukan untuk bareng-bareng. Nah, kalau dia itu kok digunakan untuk macam-macam, apalagi tidak ada hubungannya dengan mayit, nah ini ya harus dilihat. Kalau mayitnya itu benar orang yang kaya, ya silahkan saja. Ya tapi ya nggak harus dikuasai dan apa namanya, ya dengan apa namanya, ya membabi buta. Artinya itu apa namanya, benar-benar dikuasai dan tidak ada hubungannya dengan mayit, dan bahkan dianggap itu adalah bagiannya, yaitu yang salah. Yaitu yang salah. Jadi bukan berarti haram, tapi salah langkahnya. Ya kalau halal untuk beli rokok sebagian ya enggak, tapi kalau digunakan untuk peranti beli rokok, nah ini yang yang ya tidak boleh. Ya paling tidak seandainya enggak haram, ya wis makruh, wong itu uang dari orang yang meninggal. Niatnya itu kan orang yang ngasih uang itu kan membantu, ya kita berikan kepada si mayit. Tapi seandainya mau untuk sebagian dulu mungkin ngambil untuk beli rokok hanya untuk itu, ya mungkin boleh. Tapi kalau untuk apa macam-macam yang akhirnya si mayit itu enggak kebagian, yaitu satu kezaliman. Itu saja. Ya sudah ya sudah otomatis kan, ya otomatis dicemooh orang banyak, apalagi keluarganya dan sebagainya. Ya ada aja orang-orang kayak gitu. Ada ya. Jadi bukannya haram, tapi tidak baik. Hukum kan begitu. Kalau tidak haram, ya turun tidak baik, namanya makruh. Kalau mubah itu, ya itu tadi, tidak haram, tidak makruh, tidak sunnah, dan tidak wajib. Ya itu mubah. Oke? Sudah ya? Iwami jihadyo dengan berkarya terus mantap untuk demi perjuangan Allah Akbar Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah jam 7, di sini 7:03 ya. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama niat ikhlas dalam hati kita untuk talabul ilmi, untuk berpayah-payah apa namanya? Ya mencari dalam perjalanan mencari ilmu. Jadi kita harus berpayah-payah. Artinya berpayah-payah itu ya kita harus memaksakan diri dalam acara-acara yang semacam ini. Karena apa? Ya karena itulah apa salah satu dari apa yang tadi disampaikan di dalam ta'limul muta'adim. Hendaklah orang yang niatnya mencari ilmu, padahal kan cari ilmu kan dari minal mahdi ilallah, dari mulai lahir sampai mati. Berarti kita ya setiap saat itu harus memaksakan untuk ikut dalam acara tolabul ilmi, wajib hukumnya. Mungkin itu. Dan selanjutnya adalah mari kita bersama-sama untuk menyampaikan, mengajak teman yang ada di luar sana, karena ini adalah bagian daripada kewajiban. Kalau itu mencari ilmu wajib, otomatis hal-hal yang bersinggungan dengan mencari ilmu itu juga hukumnya wajib. Maka kita mendapatkan ilmu dari majelis. Maka bermajelis itu adalah rangkaian daripada mencari ilmu. Berarti majelis itu hukumnya juga wajib. Ya karena ini wajib, mari kita bareng-bareng untuk kita sampaikan kepada teman-teman, kita ajak ke sini biar mereka itu seperti jenengan bisa memaksa. Ya saya yakin banyak yang maksa, aku jadi ya bosen gini loh. Tapi biye, nah itulah enggak apa-apa itu. Memang harus begitu. Paksakan ya dalam kebosanan.
Jangan sampai kita itu tidak mau memaksa dalam hal urusan kayak gini. Wajib hukumnya malah justru maksa. Sebagaimana sholat diwajibkan untuk khusyuk, maka kita paksa harus bisa khusyuk walaupun tidak bisa. Sudah gitu aja. Oke, mungkin itu. Ayo bareng-bareng kita sampaikan perjuangan ini kepada teman-teman yang lain untuk bergabung di sini, karena yadullahi fawqal jamaah, tangan Allah itu adalah di besarnya jamaah. Berarti semakin besar tangan Allah itu semakin kuat. Nah, itulah, mari kita bareng-bareng, kita harus dengan moto rumbong so andar beni, dan kita harus menyampaikan. Karena apa? Karena Iwamit ini tidak akan jadi apa-apa, tidak akan kemana-mana kalau bukan kita. Siapa lagi kalau tidak sekarang? Kapan lagi? Kapan lagi? Mau kapan kalau tidak sekarang? Ayo kita paksakan sebelum kita dipaksa oleh keadaan. Ngono ae wong urip kabeh kepaksa, kabeh ora enek sing ora kepaksa. Dari mulai lahir, dari mulai dalam perut sampai kita sampai kepaksa kabeh. Termasuk jenengan itu di Taiwan juga kepaksa. Kira-kira kepaksa nggak? Halo, terpaksa nggak? Kepaksa keadaannya, Kepaksa butuh, kepaksa betah, kepaksa timbang mumet. Nah itu warisan. Oh, saya di rumah juga kepaksa ini kok. Kalau nggak kepaksa udah kabur lagi di luar negeri saya terus. Itu ya sudah, ya bisa kemari bisa bersama-sama untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah itu menguatkan hati kita, mengikhlaskan hati kita, menjaga hati kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabi rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah 'alaina abwaaba rahmatika, abwaaba fadlika, abwaaba 'ilmika, abwaaba rizqik, wahdina fa inna dhalina 'alimna fa inna jahilun. Allahumma ij'al majlis Iwamit on air majlis mubarakah, majlis makmurah, majlis nafi'ah. Allahumma a'izil islam wal muslimin, Allahumma a'izil islam wal muslimin, Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi rizqina, Allahumma barik fi kulli halina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.